Dia main kayak catur Cina gitu. Catur Cina. Ya, go. Oh, go. Iya. Itu gue ngulang kayak 3 kali. Emang lu paham di catur Cinanya? Enggak, ceritanya bagus aja. Otek mangga. Kenapa ditonton? Kalau kita diminta merekomendasikan 3 manga terbaik, nah, rekomendasi lu. 3 manga terbaik. Kalau gue ya. Apa di? Kalau gue belakangan yang paling gue yang ya mungkin semua udah baca kali ya. Naruto. Detektif Conan. Wow. Satu lagi mungkin anime kali ya, karena nggak ada manganya. Serius? Nggak ada manganya apa? Nggak ada manga yang bisa yang menurut gue cukup menggambarin, nggak ada. Fate Stay Night mungkin. Oke. Kenapa lo rekomendasiin 3 itu? Kalau dari Naruto gimana ya? Secara ceritanya mungkin rapi. Ini banget. Soalnya ceritanya rapi dan dia emang ceritain gimana perjuangannya dia. Terus ya menurut gue pas awal-awal sedih, walaupun awal-awal sedih gitu, gue kayak ngerasa oh iya ya, ternyata waktu itu gue masih SD atau SMP gitu. Dulu ikutan sedih. Dan gue ikutan sedih. Enggak, maksudnya belum banyak perbedaan karakter komik yang waktu itu bisa menceritakan hal yang seperti itu. Makanya mungkin buat sekarang mungkin anak-anak perlu membaca cerita itu. Udah baca semua kali ya. Tapi kalau itu Naruto kayak semuanya. Nah, tapi kalau Naruto ya gue nggak baca. Sayang di endingnya aja sih kalau gue. Iya. Itu yang membuat gue masih belum bisa nempatin sih. Asik. Tidak masuk top 3 lo ya. Belum tahu. Gue lagi mikir ada yang bisa ngalahin Naruto nggak ya? Kalau gue bikin 3 peringkat, gue taruh Naruto di saat ini ya. Nah, 3 itu mungkin Naruto, 2 itu Death Note. Mantap. 1 itu One Piece. Death Note lu udah baca cerita yang pendek-pendeknya belum? Yang mananya nih? Yang pendek yang siapa? Si Light-nya. Yang masing-masingnya kan? M-nya ada cerita, iya, ada cerita kumpulan cerita pendek. Oh, belum. Yang masing-masing karakternya. Oh, enggak ada. Enggak masing-masing sih, Di. Jadi ada bahasanya cerita apa sih, Pak? Nama Death Note-nya, bukan nama Death Note, nama iblisnya. Oh, Ryuk. Nah, pokoknya masih ada hubungan sama Ryuk lah gitu. Yang berhubungan sama Ryuk. Oke. Iya. Berarti tadi apa? Naruto, Death Note, One Piece. Oke. Kenapa itu pilihan lu? Death Note gue suka aja dia nggak terlalu panjang kan sebenarnya. Itu 12 komik kalau nggak 12 salah. komik. Ceritanya dark. Tapi ceritanya dark. Terus ya seru aja sih karena itu kan kayak bener ala-ala detektif. Iya, ala konflik antar antar karakternya. Terus gue juga baca, bagusnya adalah ini ya menurut gue gue namainnya bisa teraplikasi di kehidupan sekarang gitu, benar-benar masuk aja gitu. Iya, benar-benar. Buat di masa itu salah satu yang menurut gue breakthrough sih. Maksudnya yang bikin nih ada yang bisa menceritakan seperti ini. Dia doang dia saat itu. mengkombinasikan realita dan fantasi gitu ya. Iya. Dan dia kan sebenarnya Light itu anti-hero kan sebenarnya. Bisa bilang dia villain malahan sebenarnya. Dia villain sebenarnya malah. Iya. Tapi di karakter utamanya dia Thanos kayaknya. Aduh, iya, dia pengen ngerapiin dunia, tahu-tahu jadi ngebunuh semua penjahat. Jadi ini juga semua yang mau tahu siapa dia. Iya. Ngebunuh yang ngejar-ngejar dia. Akhirnya bawa ke sana. Karena itu dia karakter developernya Silat itu kan awal tujuan dia semua penjahat harus mati. Tapi ternyata lama-lama udah jauh dari itu. Gitu. Tapi One Piece peringkat 1 lu ya, karena gue tidak melihat gini. Bukan, karena One Piece-nya belum selesai gitu. Iya. Nggak perlu selesai masih nomor 1. Sampai situ aja gitu, cukup. Ya. Kalau One Piece harus selesai di sini. Asik. Itu keren, tetap keren itu. Oke. Iya. Kalau One Piece kenapa ya? Karena menurut gue dia rada-rada semuanya komplit package kayak setiap karakter itu nggak diceritain. Iya. Sampai saat ini semua didalemin. Iya. Setiap karakter Zoro, Sanji, Nami, semua tuh ada setiap arc itu sebenarnya mendalami karakter krunya Luffy lah sebenarnya.
dan hubungan dia sama Luffy selalu dites gitu. Si waktu siapa? Aduh ya, kok gue jadi lupa. Yang mana nih? Yang dia ribut sama siapa? Luffy ribut sama Sanji misalnya. Ribut sama Sanji yang mau dikawinin Whole Sanji Cake Island. Sanji ketemu keluarganya gitu. Iya, Usopp dia yang ribut, Usopp yang jadi kapten berantem gitu. Ya. Going Merry itu paling keren sih. Nah, paling keren sih. Dan apa ya? Dan di tahap yang sekarang One Piece seperti kehidupan nyata sebenarnya, kayak dia punya world government, ancient technology. Dia mengaplikasikan kondisi dunia nyata ke dalam ininya ya, fantasinya ya. Sampai yang paling simple itu, dan secara budaya banyak kayaknya udah ini pinter banget kali ya, banyak baca. Sampai level lu tahu Raman Joyoboyo nggak? Nah itu ada loh di dalam One Piece, disebutnya Joy Boy. Ya, Joy Boy. Joy Boy itu yang teori konspirasi yang dibilang. Ark langit apa? Kok Ark langit sih? Skypiea. Ark Skypiea. Gue kebetulan baca juga. Saya tidak baca. Makanya menurut gue di situ lah gue juga gue suka Oda itu banyak mengintegrasikan mitos negara mana, culture budaya mana dimasukin dikombinasi dalam situ, sampai Luffy terakhir pukulan terhebatnya itu Hanuman Bajrangan, ternyata itu dari Hanuman. Dari India. Dari India, yang dimana Hanuman itu kalau sekarang kan Arkel yang lawan Kaido kan ada gunung naik ke langit kan. Kan itu sebenarnya hubungannya sama Hanuman ngangkat gunung ini. Yang dia pengen nyembuhin siapa, Rama. Dia bawa gunung gitu si Hanuman. Nah itu sebenarnya mirroring ceritanya Hanuman gitu. Itu keren. Mungkin dia punya banyak kru kali ya. Iya. Oke. Itu yang bikin menarik ya. Dan Dark juga loh menurut gue ya, kayak human experiment. Dark tuh sebenarnya debatable tapi hanya maksudnya mungkin secara usia terlalu dalam. Iya. Ya istilah dark ya kan. Jadi bukan dark misalnya banyak sekali pornografi, banyak kekerasan sih iya sih. Slavery, perbudakan, rasisme, isu rasisme, isu. Jadi darknya terlalu dalam. Iya. Makna-makna di dalam itu terlalu dalam. Iya, world government-nya nyebarin virus itu. Slavery, betul. Itu banyak banget isu itu yang ditaruh di situ. Rasialisme juga kayaknya ada ya, rasis ya. Ya kan ada apa namanya? Fishman atau si ini siapa yang Noble ya kan, ada ini, ada kasta gitu-gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang itu sebenarnya bisa reflect ke kehidupan kita gitu. Ya, keren. Oke, itu 3 terbaik. Kalau gue 3 terbaiknya, waduh susah juga ya. Gue harus gabungin sih. Menurut gue trilogi Chin Yung itu harus jadi satu tuh. Karena itu nyambung tuh. Gak bisa satu-satu tuh. Menurut gue karena Pendekar Raja Wali, Kue Cheng Oyong, terus tapi ini versi Tony Wong ya, Tony Wong lah ya, kayak walaupun akhirnya jadi ke novelnya Chin Yung gitu. Tapi Kue Cheng Oyong, terus Yoko Bibiliung sama Tio Buki dan 4 perempuannya. Tio Buki paling brengsek. Itu harus satu ini ya. Itu menurut gua. Peringkatnya dulu. Itu satu. Yang kedua Dragon Ball sampai Z. Oke. Sampai Z. Karena gua enggak baca yang seterusnya gua baca. GT enggak? Enggak baca gua GT. GT kan enggak ada manganya. Oh, yang ini ya, anime. Nah, lagi gua enggak ngikutin. Ya itu. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga apa ya? Susah juga ya. Akira Toriyama. 3 itu. Mungkin pilihan gue tetap di Tony Wong sih. Kayaknya mungkin Tapak Sakti. Ya agak ini. Entah enggak tahu. Gue suka banget Tapak Sakti gue tidak baca. Tapak Sakti ya. Gue sempat baca tapi gue lupa sampai sekarang. Yang mana? Tapak Sakti. Gue baca tapi. Nah, Tapak Sakti itu sebenarnya lebih bukan salah kali. Bukan ke 9 benuanya si penguasa Tapak Sakti. Tapak Sakti itu kan jurus lah. Kalau di ininya sebenarnya bukan jurus Tapak Sakti ternyata kalau secara novel. Itu gue nggak ngerti kenapa di Indonesia kan begitu atau di Tony Wong bikinnya begitu. Buddha Palm kan jadi istilahnya kan. Sebenarnya ilmu gaun pengantin awalnya. Jadi sebenarnya ceritanya tentang perpindahan ilmu ini doang. 9 benua sebagai pemilik terbaiknya turun ke 2 keponakannya. Udah sebenarnya cerita itu. Mungkin Tony Wong itu yang gue bisa 3 terbaik. Aneh juga ya selera gue ya. Tapi gue jadi novel sih, kebanyakan kayaknya dari novel ya, kecuali Akira Toriyama. Gitu. Keren tuh. 3-3 lu gak baca ya? Lu baca Dragon Ball doang ya? Kalau apa namanya? Chin Yung lu gak ngikutin, masa Chin Yung ikutin sampai Yoko ngikutin. Semua orang tapi apa yang membuat lu milih itu loh? Kok gitu sih? Gue terserah dia lah. Jangan tahu dong. Iya. Yang mana nih? Milih yang mana? Yang itu tadi yang nomor 1 lu. Nah, kalau nomor 1 berarti trilogi Chin Yung sih.
apa ya? Gue suka, gak tau kenapa gue suka dunia silat. Menurut gue tuh keren aja gitu. Kemudian lebih banyak dramanya kayaknya sih, lebih dramatis. Jadi sebenarnya cerita silat tuh banyak bungkusnya. Jadi dunia apa? Wuxia apa? Iya, Wuxia. Dunia Wuxia ini hanya bungkusnya aja gitu. Sebenarnya sama kayak One Piece ya konsepnya. Hanya bungkusnya aja gitu. Permasalahan antar manusianya yang lebih banyak gitu. Konflik manusianya yang lebih banyak sebenarnya di dunia. Jadi sebenarnya nggak penting. Gue nggak terlalu hafal tuh ada perguruan apa ini apa tuh nggak terlalu hafal. Tapi gue ingat tuh antar konflik itu antar manusia itu apa yang terjadi konfliknya gitu. Tapi awalnya lu nonton yang adaptasi filmnya atau lu? Sebenarnya gue kayaknya nonton semua adaptasi filmnya. Semua pasti film. Sih. Pada saat Andy itu Lau, film. Ya? Andy Lau yang mana ya? Andy Lau. Bukan, gue malah bukan Andy Lau yang pertama. Jadi kalau dari trilogi ya atau Nilung Tiobuki. Yeah. Andy Lau Return of Condor Heroes. Sebenarnya gue malah pertama turun lagi Pendekar Hina Kelana, Cho Yun Fat. Jadi dulu itu dari video Ling Ho Chong yang dia akhirnya menguasai ilmunya Dugu Jujia. Itu yang mana tuh? Dugu Jujia adalah ilmu yang Dugu Jujia ini gue jadi ceritain. Enggak apa-apa. Sebenarnya garis benang merahnya adalah ilmu pedang Dugu. Jadi ilmu pedang Dugu ini dimiliki oleh Dugu Bubai kalau nggak salah gue namanya. Pendekar pedang tak terkalahkan yang akhirnya memiliki 4 pedang. Pertama, pedang tertajam di dunia. Oh iya. Yang punya Raja Wali. Ini yang akhirnya menjadi pedang langit. Yang kedua, pedang kayu. Kenapa? Karena akhirnya dia tidak mau membunuh karena terlalu tajam menurut dia. Yang ketiga, pedang baja. Yang akhirnya dipakai sama si menjadi golok pemburu naga ditempa sama Kueceng. Pedang akhirnya pakai Mayoko, Yoko. Yang terakhir tanpa pedang. Jadi dia membuat 9 jurus ini, 9 jurus pedang Dugu untuk mengalahkan 9 bentuk apapun. Jadi lu bisa melawan tangan kosong, cambuk, tombak, apapun. Nah, ini sebenarnya runutannya. Ilmu ini yang akhirnya turun dikuasain oleh Yoko. Tapi Yoko hanya tidak menguasai pedang Dugu sebenarnya. Dia menguasai teknik Dugu. Tapi dan cuma menguasai pedang. Iya, cuma satu doang yang dia itu. Nah, ini yang dikuasai Ling Ho Chong terakhir. Jadi penerus dia terakhir tuh Ling Ho Chong gitu. Jadi ada 4 sebenarnya ininya. Termasuk sebenarnya kalau lu tahu agak kaitannya sama cerita apa istilahnya canon ya? Bukan canon. Cerita sampingan tuh apa istilahnya? Side story. Side story. Sebenarnya tapi juga bukan side story yang terkait itu ini, Demigods and Semi-Devil. Oh iya. Tentang 3 orang itu, ketua partai Kaipang, terus ilmu jari nadi itu punya si ini Kaisar Selatan. Sama si Biksu. Iya. Nah, itu semua tapi benar sih dari adaptasi novel filmnya. Dari serialnya. Nah, itu yang nggak tahu sih, gue keren aja melihat mereka saling terkait dan bisa membuka. Sebenarnya sama lah kalau kayak One Piece dipecah menjadi arc. Nah, modelnya begitu tuh. Ini punya arcnya masing-masing yang menghubungkannya ya Dugu gitu. Itu yang membuat keren cerita itu. Tapi apa mungkin juga karena dulu tuh video itu lu sempet zaman video nggak sih? Video tape gitu sebelum masuk ke Laserdisc dan sebelum masuk ke VCD, gue ngalamin itu. Pilihannya nggak banyak dulu, hanya ada 3 gue. Ada 3 itu adalah 1 cerita-cerita Jepang ini, polisi antariksa, Gaban, Sariban, Google Five. Itu Satria Baja Hitam termasuk di dalamnya. 2 film India. Terakhir adalah serial silat. Itu pilihannya dulu penyewaan. Jadi gue dulu kalau ngomongin India juga gue tertarik gitu karena sangat banyak banget gue nonton India bahkan dari zaman Amitabh Bachchan sebelum Shah Rukh Khan gitu. Nah itu udah gue ngalamin. Nah jadi cerita silat ini akhirnya banyak banget gue dapat. Nah yang paling berkenan di hati gue adalah Chin Yun. Nah itu akhirnya sampai turun komik gue punya tuh semua komiknya. Jadi semua komik Pendekar Raja Wali itu gue beli semua. Gue koleksi. Ada tuh lengkap. Kalau gue cuma trilogi itu doang sih yang ngikutin sama trilogi itu sangat cukup. Satu lagi yang tadi apa namanya? Demigod and Semi-Devil itu seperti ikutin juga. Cuman itu nggak full deh sedikit buat masuk Indonesia. Enggak full. Serialnya ya, yang di TV Yang di TV ya. Sekarang ada di internet. Kalau komiknya ini namanya Pendekar dari Negeri Taili. Oh, itu. Pendekar dari Negeri Taili ini yaitu si Biksu Iteng. Raja Iteng. Biksu Selatan. Kerennya Biksu tuh. Selatan, iya. Kalau di One Piece kan secara struktur kuat banget ya, Hen. Maksudnya apa namanya powernya? Bukan haki. Penjelasannya bagus gitu. Yeah.
Di dunia wuxia kan nggak begitu. Jadi karena banyaknya jurus, lu punya masing-masing punya ide masing-masing punya keunggulan dan seterusnya. Nah, cuma dari seluruh cerita ini, dari semua konsep ada yang terkenal dengan pertarungan di gunung. Aduh, kok gue lupa gunungnya apa ya namanya. Gunung Huasan, sorry. Di Gunung Huasan itu 5 orang ini yang paling terkenal, The Great Five. Ong Tiong Yang, pendekar tengah, Racun Barat, Ouyang Feng, Kaisar Selatan, Biksu Iteng, jadi biksu akhirnya, Sesat Timur. Lagi Sesat Timur kok gue lupa namanya, Oyoksu. Sama si Pengemis Utara, penguasa partai Kaipang, Ang Chit Kong. Nah, jadi The Great Five ini yang The Great Five ini paling terkenal karena sejak dibuka di Pendekar Raja Wali. Iya. Baru nanti turun ke Yoko masih ada mereka. Nah, baru di Tyobuki udah hilang. Tyobuki ini juga difilmkan sama Jet Li. Oh iya. Yang terakhir ya. Gue tahu tuh. Jet Li, tapi hanya potongan. Iya, enggak, terakhir tuh Donian. Donian ada lagi. Yang 2022 kan kemarin? Iya, 2022. Nah, Jet Li yang paling inilah. Ya, yang dia sama biksu yang apa? Yang pakai bola batu. Iya, batu. Iya. Yang ditotokin belajar apa tuh? Ilmu solar apa? Matahari ya? Ilmu matahari sama akhirnya Tai Chi. Tai Chi terakhir. Abis itu putus 2022 keluar. Lanjutannya? Lanjutannya tapi yang mainin beda orang. Udah Donian yang mainin. Harus nonton serialnya sih. Nah, serialnya ini entah kenapa di remake terus, gila, nggak tahu. Sampai sekarang masih ada. Pendekar Raja Wali itu udah punya 4 versi. Sampai 2021 terakhir. Iya. Kembali Pendekar Raja Wali sudah punya 3 versi. Jadi selalu orang sekarang penggemar wuxia, penggemar Qin-Yung sama kayak gue juga ngikutin akhir di internet ya. Itu selalu misalnya gini. Pendekar Raja Wali, Kueceng, itu ada 3 versi. Siapa Kueceng terbaik? Gitu-gitu tuh, ada gitu tuh. Iya. Oh, pendekar ini dia lebih ganteng, tapi ini ceritanya lebih gitu-gitu tuh. Itu gue ngikutin tuh ceritanya. Nah, itu yang membuat mungkin apa ya? Sama sih, lagi-lagi gue kalau mau compare ke One Piece ya, One Piece kan gitu kan, saking banyaknya karakter, saking banyaknya ini dan gak kelar-kelar gitu. Kalau mau ini gue juga baca soal dunia luas. Jadi banyak banget kan teorinya lah apa. Nah, itu yang mungkin membuat menarik banget kali untuk diikuti, untuk diceritakan gitu. Dan Jet Li gue nonton sih. Ada di RCTI dulu. Iya. Gue suka adegan yang ibunya yang paling jahat adalah itu perempuan. Iya, omongan perempuan. Apa yang paling bukan semakin cantik perempuan semakin berbahaya. Nah, makanya Jet Li lagi. Makanya Tyobuki nggak pernah nempel bener-bener sama satu perempuan, tapi dia bisa buat jatuh cinta 4 atau 5 gitu. Agak kurang ajar sih. Agak kurang ajar ceritanya gitu. Nah, yang menarik tapi bukan itu, Hen. Justru gue mau lanjutin adegan itu. Adegan itu yang menarik adalah saat dia kan dipaksa di mana si singa emas dan golok pembunuh naga. Yang keren adalah gue cuma mau kasih tahu satu orang ya. Dia ngomong ke si biksu Shaolin yang dia Dia bisikin terus biksu apa? Wah, lu udah dikasih tahu lu udah. Justru dia akhirnya dikeroyok gitu. Itu yang keren banget sih. Iya. Nah, tapi kalau itu tadi 3 terbaik ya, 3 terbaik. Tapi kalau dari 3 terbaik itu adegan apa secara spesifik di dalam manganya yang lu ingat banget dan selalu nempel gitu di kepala lu? Aduh. Dari yang nomor 1. Bebas dari mana aja. Berarti lu One Piece misalnya gitu, anggaplah One Piece lah lu pilihannya. Berarti ya mungkin Death Note, kayak Death Note hampir satu cerita karena singkat berkesan semua tuh. Iya, kalau gue Death Note banget. Gue suka banget kalau Death Note bagian dia ngalahin L sih. Yang dia akhirnya dia ngalahin L itu yang disimpan di jam. Iya, itu pasnya disimpan di jam. Dia merelakan harus kehilangan kepemilikan Death Note. Iya. Itu keren banget. Itu tekniknya gila sih. Gila itu. Akhirnya L-nya juga terus dia balik langsung dia lihat balik badan nemu nama aslinya ditulis. Iya. Tapi bentar, gue agak lupa sedikit. L sempat ngeliat Ryuk nggak? Enggak. Oh, enggak. N yang lihat. Iya. N megang. Iya. L nggak sempat ngeliat Ryuk ya. Makanya N bisa ngobrol sama si Ryuk. Iya. Pas di endingnya pas dia ngehajar lagi. Gue ingat soal adegan helikopter tuh. Gue ingat banget adegan helikopter ada disimpan di jamnya 1. Itu keren banget sih. Dan maksud gue itu gue nggak nyangka sampai akhirnya si L-nya kalah. Gue kira L-nya bakal menang. Iya. Itu yang menurut gue keren banget. Iya. Walaupun lu harus baca cerita itunya sih, Hen. Iya. Jadi L itu didewakan banget di anak-anak. Iya, orphanage-nya itu. Bukan berkebutuhan khusus ya. Anak-anak dengan kemampuan super. Kemampuan super malah kita bilang ya. Tapi bagi L biasa aja. Iya, karena emang dia lebih dewa lagi katanya. Cuma
Cuma dia selalu berpikir seperti L akhirnya. Itu keren banget kan. Itu keren kan bagian itu. Gila, dia berpikir seperti L sebenarnya. L ini bener gitu. Karena N punya karakter yang lebih keji. Iya, emang. L lebih keji. L lebih, kalau L kan digambarkannya sangat-sangat menyukai memecah. L sebenarnya juga bukan membela kebenaran. L juga bukan superhero. Dia hanya senang memecahkan masalah kan. Gitu lah. Nah itu ininya dijelaskan sedikit tuh yang tambahannya di tambahan itu. Adegan keduanya yang gue suka kalau Death Note yang berkesan pas L langsung nebak bahwa Light itu ada di kota itu karena dia kayak ngambil range dari apa langsung dia umumin. Ingat ya lo yang pas ada yang mati si L ternyata ngejebak dengan lo ngebunuh ini gue tahu lo di daerah sini. Yang dia ada di TV, dia bikin siaran TV. Kesannya itu worldwide tapi sebenarnya nggak worldwide, cuma di daerah itu doang. Itu keren banget gue bilang. Yang ditutup layar bukan? Iya, ditutup layar. Gue agak ingat tuh adegan itu. Kalau gue malah ini yang di Death Note itu yang begitu dia langsung duduk sebelahan sama Light. Oh iya, yang di acara. Wah, itu keren banget. Gila, dia duduk gitu dan duduknya kan khas gitu. Iya. Wah, gitu. Wah, gila, El kaget. Tapi si Light Yagami sih gue simpati juga sih sama dia. Keren ya. Maksudnya gue ngerti kenapa dia ngelakuin itu. Iya, gue ngerti kenapa dia itu. Kita menyayangkan bahwa dia harus dia ambil jalurnya ke sana. Apa tadi lu bilang dia harus membunuhi siapapun supaya jangan ketahuan. Itu saja yang kita sayangkan sebenarnya. Iya. Sebenarnya karena apa yang dia lakukan kita setuju deh. Saya sepakat. Itu mulai jahat kayaknya. Tapi kan itu dia sebenarnya perperangan vigilante sama ini kan, ibaratnya kalau Light itu sistem hukum udah gagal karena ini penjahat-penjahat nggak ada yang eksekusi. Nah, gue nih yang ngerjain, gue eksekusi aja. Iya. Kalau L adalah nggak bisa karena ini udah tatanan masyarakat ya, lu harus dihukum, lu jangan bunuh langsung dibunuh. Emang L berpikir ke sana. Emang L cuma pengen mengalahkan dia doang bukan? Enggak, itu perang ideologi mereka itu. Iya, gue agak lupa di mana L mengungkapkan itu. Itu perang ideologi kalau nggak salah seinget gue. Karena bagi N dia cuma pengen mengungguli L. Iya. Beda. Kan? Iya, perjuangannya beda memang. Iya kan? Gue ingetin gitu tuh. Iya, oke. Makanya kan si L jadi si Light kan jadi banyak pengikut tuh. Iya. Dia ada yang cult jadi pemuja. Jadi kultus. Iya. Ini untuk teman-teman yang belum baca Death Note. Pemuja Kira. Pemuja Kira. Iya. Oke. Kalau One Piece? One Piece gue Going Merry sih. Going Merry sih. Going Merry tuh. Aduh gila sih. Gitu. Iya, Going Merry ya. Going Merry. Iya, terus nomor 2-nya apa ya? Going Merry sih yang paling ingat. Going Merry kenapa ya? Going Merry. Kenapa Going Merry yang paling diingat? Gue juga ingat itu. Karena menurut gue kayak dari tahap awal One Piece sampai Going Merry itu panjang banget kan. Going Merry itu kan menyelamatkan Robin. Iya. Dimana Usopp juga akhirnya berdamai. Iya. Kan? Iya. Itu panjang tuh. Itu panjang banget. Sama taruh Ardi kayaknya nggak nih Going Merry. Gue tahu. Gue nggak ngikutin bener-bener secara manganya, cuma gue kayak ini tahu. Going Merry mungkin keduanya ada di otakku muncul banyak sih jadinya nih. Kedua nyelamatin Robin yang di atas, yang si semua krunya Straw Hat di atas. Gue tahu siapa musuhnya Robin. Tembak ini ya benderanya. Itu keren banget sih, itu epic menurut gue. Kayak gue gak peduli mau world government gue lawan. Itu keren banget sih. Oke, itu oke. Ketiga Trafalgar yang diselamatin sama adanya Doflamingo yang kayak lu harus senyum. Yang dimasukin peti. Ya. Terus dia mati. Anjir. Oke. Gila, itu sedih banget gue kayak. Terus ya, oke. Ya itu sini sih mengharukan sih. Kalau gue Going Merry, kenapa gue jadi ingat ini ya? Gue jadi ingat apa karena keren aja. Gue jadi ingat Silver Rayleigh ngelawan Kizaru. Yang dia ngebelah apa buminya ya? Bukan. Oh, pas dia baru mau nyelamatin. Yang dipindahin semua. Iya, dipindahin semua. Iya. Di situ gue adalah yang ini saya sudah ikutan. Jadi ada satu adegan di mana Luffy sebagai kapten merasa bahwa ternyata gue gak cukup kuat. Iya. Nah, itu adegan itu gue suka kesadaran bahwa gue gak sekuat itu ternyata gitu. Aduh, jadi lu ngomong itu jadi banyak lagi. Gue Ace mati. Ace mati siapa? Ace mati. Terus si siapa? Ace mati gue malah lebih keren sama si Whitebird. Iya. Whitebird keren banget di situ. Nggak tahu sih emang itu panggungnya Whitebird sih. Kalau gue sebenarnya Ace mati itu berhubungannya sama pas Jinbei bilang sama Luffy, lu nggak boleh nyerah, lu masih banyak
masih banyak orang hidup yang butuh lu. Iya. Akhirnya Luffy kayak, iya gue masih punya nakama gue gitu. Makanya lu harus jadi kuat terus latihan gitu. Oh, gue malah jadi inget lu ngomongin Jinbe tos. Oh iya. Yang tos sebelum nyerbu pulau. Iya. Adegan itu keren banget sih. Iya. Jadi ada satu adegan di mana karena mereka gila kekuatan mereka udah overpower lah lawan anak-anak buah ini gitu. Ya bayangin lu 10 udah 10 ya situ. Udah ber-10 ya? Iya. Udah ber-10 ngantemin ya elah. Bahkan 3 Usopp, Nami sama si siapa? Chopper sama Franky malah ya. Franky Misa ya. Bisa. Itu di kapal doang yang ngantemin yang kuat-kuat ini disapu tuh garda depan. Oh iya. Disapu terus mereka mau tos dulu nih, kita mau minum nih karena ada kru baru. Iya. Jinbe. Tiba-tiba jangan tugas kita belum selesai. Iya. Oke, habis ini ya. Jadi tosnya ditaruh dulu. Serbu dulu. Ya, itu keren banget. Enggak tahu kenapa itu keren sih. Iya. Adegan itu. Iya. Iya banyak momen-momen itu ya. Nah, kalau lu adegan dari 3 pilihan lu tadi, adegan apa yang paling lu ingat dari manga? Kalau dari manga ya, kalau Conan sih hampir setiap ending dia ngasih tahu. Lu baca Conan gak sih? Baca. Ngikutin gak tapi? Ngikutin enggak. Gue berhenti di mana ya? Berhenti di 40 sih biasanya orang. Iya, 40-an kayak. Berhenti di 42 sih biasanya udah kayak aneh apa. Lu animenya nonton? Animenya enggak terlalu ini. Enggak terlalu ngikutin karena dulu minggu ya. Enggak, sekarang ada. Sekarang ada internet. Gue berhenti soalnya enggak ada progres kayaknya kayak lu pertempuran sama si jas hitam nih, topi hitam nih kapan sih gitu. Karena memang sebenarnya konsep utamanya memecahkan misteri sih. Iya. Jadi malah itu lu ikutin yang ininya enggak? Apa sih istilahnya itu komik yang dikumpulin ya gitu. Jadi kan biasa tuh dikumpulin tuh mereka khusus kasus-kasus apa. Oh iya ada. Kaidoki, Kaito Kid. Terus khusus jas hitam gitu lawan apa? Bukan jas hitam sih, apa sih itu? Black Organization Black itu. Organization ya. Organization khusus yang Shinichi jadi dewasa lagi balik gitu ada tuh dikumpulin ya. Iya, kalau Conan sih setiap kali dia mecahin case-nya sih dari kita komik yang di Indonesianya ya, dari 1 sampai 14 sih semua berkesan kalau gue kayak aduh gila. Karena itu proses dia adjust. Iya keren. Cuma di atas 20 tuh kayak udah biasa ya. Udah biasa. Bukan biasa boleh bilangnya salah juga nih. Kayak lu sebenarnya tinggal menunggu kapan dia ketemu terusnya sama siapa organisasi hitam gitu. Modelnya itu begitu. Oke. Si Whiskey. Oh benar. Jin sama vodka. Jin sama vodka. Tapi di atasnya ada rum. Iya, ada macam-macam pimpinannya. Iya, kalau Conan tuh banyak. Tapi pasti ada adegan yang menurut lu mengena sih. Aduh, mengena tuh. Kalau gue bisa langsung tentuin. Kalau gue waktu yang di komik nomor 8 tuh yang dia ketemu sama apa namanya? Phantom ya atau apa? Phantom. Yang jadi ceritanya itu adalah karakter yang diceritain sama bapaknya. Oh, si apa? Ini yang mati ke bawah ya, ketusuk. Iya, yang ketusuk. Dari jendela mana? Iya, gue kayak yang dia ngejatohin semua ininya selimut. Iya, dia minta si detektif Akagi untuk menjatuhkan dari semua dijatuhin dari berbagai jendela supaya dia ngeliat satu mana nih dari kamar nomor berapa. Gue bilang gitu anjir. Iya. Kepikiran. Iya, dia ngetes karena ada angin dan seterusnya. Itu sih gue yang paling Oke. Kalau gue mana ya detektif Conan ya. Taruh gue karena baca nih. Detektif Conan tuh gue justru entah kenapa yang dia ketemu siapa FBI? Bukan CIA. Jepang Soichiro Akai. Soichiro Akai. Yang saat dia harus memalsukan kematian Soichiro Akai ya. Oh iya. Gue entah tahu kenapa di situ agak keren menurut gue. Sama dia adegan dibohongin sama bapaknya. Dibohongin sama bapaknya. Yang mereka tahu Conan udah jadi kecil. Jadi ditipu, dibikinin kasus bapaknya tuh Yusaku Kudo adalah penulis kan. Ini emaknya artis gitu. Jadi dia kerja sama si profesor untuk bohongin Shinichi. Jadi Shinichi seolah dijebak dalam satu kasus, padahal itu kasus yang diciptakan keluarganya gitu. Itu paling keren sih. Tapi lu ngikutin sampai sekarang nih yang paling akhir. Yang paling akhir ini belum gue tumpuk dulu. Oh iya. Kalau enggak gue juga gitu sih. Kalau enggak capek sih. Udah nomor 100. Iya. Wah gila. Tapi One Piece juga. Iya. Kalau di komiknya kan kayak kalau di internet tuh 1000 berapa? 1000. Oh chapter 1000. Sama. 1000-an. One Piece juga jadi 1000-an. Dan ini belum kelar-kelar juga. Aoyama Gozo.
Oyamagoso. Oyamagoso yang bikin Yaiba juga. Yaiba, oke. Yaiba yang ini bola-bola itu ya. Ya, bola-bola apa? Iya, Yaiba. Pedangnya dimasukin bola. Iya itu. Petir. Wah, gue malah belum baca. Gue nonton animenya kalau yang itu. Oh. Iya. Ya kan, Benar. Yaiba. Oke, itu Conan. Kalau yang lain? Kalau yang lain itu tadi Naruto. Kalau Naruto sebenarnya gue nggak ada satu bagian yang paling gue inget, nggak ada sih. Masa? Iya nggak ada karena dia. Apa Her? Coba. Dan dulu dah. Gue nggak baca soalnya. Gue nggak terlalu karena dia itu gue ngerasa itu seru banget waktu dia masih sebelum dia ketemu Jiraiya. Oke. Karena selebihnya emang udah pertempuran yang udah kayak emang udah gede aja gitu, udah gede. Jadi pas masa-masa dia sedihnya itu justru gue kayak iya. Pas dia udah jago banget kayak oke, ini kita fokusnya bertarung. Tidak ada drama kehidupan. Iya kan? Pas dia bertarung dengan drama kehidupan lagi. Iya, gue ngerti. Apa berarti adegan adu ilmunya gitu. Udah pembuktian diri lah ya. Iya. Yang terkuat gitu ya modelnya ini ya. Apa konsep adegannya oke. Iya, yang dia udah gede ya. Abis latihan sama Jiraiya. Iya. Kalau gue ada sih kalau gue ya berkesan juga berarti ya. Ada. Cuma endingnya aja yang Iya. kurang buat gue. Kalau gue sukanya pas si Naruto, pas yang di endingnya terlepas dari itu Kaguya ya. Gue jadi tau endingnya. Gue suka pas Naruto si Minatonya kan rohnya udah mau diangkat tuh. Terus dia ngucapin, bilangin sama ibu ya di sebelah sana bahwa gue makannya ini kok, gue baik-baik aja, gue teratur. Oke, ya sih. Terus yang kedua pas si Minato sama si ibunya siapa? Uzumaki siapa? Iya. Ibunya itu ngelindungin dari pas mau ditusuk tuh. Terus dia berdua ngelindungin si Naruto. Ya, waktu masih bayinya itu ya. Yang ketiga pas itu sih Hokage ketiga mati. Hiruzen Sarutobi. Iya, itu keren banget. Itu menurut gue adegan di pas Naruto masih kecil tuh, situ yang keren. Yang dia bilang apa? Yang dia bikin puisi kan? Ya, when the three leaves dance, ya kan? Ada kan akan muncul api. Iya. Api itu kan terangi desa, dan dari terang itu akan muncul daun-daun baru. Intinya kayak regenerasi. Anda sangat organisatoris sekali. Iya, itu gitu. Transfer knowledge, regenerasi. Iya. Makanya si Hokage itu tujuan pertamanya lu harus mati buat desa. Emang dia harus mati sebelum yang lain mati, lu harus mati duluan. Gitu. Hokage. Gue harus baca kayak gitu. Organisatoris. Ya gue udah punya Naruto, gue udah punya apa tadi lu bilang Naruto, Hunter x Hunter gitu-gitu tuh gue udah ngumpulin. Belum gue mulai. Gue takut kalau gue mulai kan nggak bisa berhenti kan gitu. Apalagi kalau udah punya numpuk gitu. Beda kayak kalau lu sekarang sama lagi nih. Kalau lu sekarang rekomendasiin One Piece ke orang bilang belum, dia akan ngejar kan. Nah itu tuh yang membuat, apalagi One Piece sih nyebelin, belum tamat menurut gue. Kalau mungkin apa namanya tadi? Naruto kan udah tamat, enak aja gitu sebenarnya untuk menghabiskan. Kalau Hunter x Hunter mending tahan dulu sih. Kenapa 108? Bukan masalah itunya. Pengarangnya sakit-sakitan. Jadi belum tamat nih. Wah, banyak hiatusnya. Ntar dulu aja. Sama kayak Bleach. Bleach itu kan dipercepat. Iya. Karena si titik kubunya udah hampir mokat. Jadi ada di chapter berapa dia kayak penulis tidak bisa melanjutkan. Kita sakit-sakitan abis itu. Titik kubo itu ngelanjutin karena ada anak kanker. Ya, sama kayak Bidadari Merah dong. Iya, nulis ke dia bahwa Bleach itu membuat gue happy banget. Akhirnya titik kubo maksain diri untuk nulis biar anak ini be happy. Sama kayak Topeng Kaca nih. Topeng Kaca juga gitu. Akhirnya gue gak tahu si Mizuki ini Raspi gimana. Iya. Makanya Eiichiro Oda makanya banyak liburan. Iya. Dia selalu kayak setiap 2 minggu udah istirahat dulu. Tapi harusnya orang kayak mereka udah punya ini ya. Maksudnya kan tim gambar tuh bisa diwariskan. Ceritanya lu simpan gitu di bunker atau di mana gitu yang akan bisa lu wariskan kalau lu mati gitu ya nggak sih? Itu kejadian sama ini kan Game of Thrones kan. Si siapa namanya? Oh ya, si George R.R. Martin. Iya, pengarangnya bilang pas filmnya belum selesai, bukunya belum selesai, filmnya itu masih jalan kan. Dia bilang gue nggak tahu nih gue hidupnya sampai kapan. Gue kasih tahu ya endingnya supaya filmnya sesuai sama ending bukunya. Karena gue belajar itu. Bukannya endingnya belum tahu ya? Oh iya, bukunya kan Game of Thrones udah kan. Bukunya belum keluar. Bukunya belum keluar. Buku terakhir belum ya, keluar. Pokoknya bukan rahasia yang dikasih tahu. Ya bukan. George Martin itu nih intermezzo. George Martin. Kalau George Martin Viva la Vida. Ricky Martin. Ricky Martin nih. Kalau George Martin.
Ya, lanjut. Tahan dulu. Gue ingatnya malah George Michael. Mulai kemana-mana nih. Waktu si produsernya Game of Thrones mau bikin itu, dites sama si penulisnya, si Martin. Udah Martin Kita sebut aja Martin lah ya. Si Martin. Lo tahu nggak Jon Snow itu anak siapa? Jadi mereka bisa menjawab bapak ibunya siapa. Oke. Anaknya Rhaegar sama si Lyanna. Makanya dikasih sama si Martin bikin seriesnya. Tapi sebenarnya nggak tahu sih yang endingnya ini yang benar-benar si Daenerys dibunuh atau semua itu benar atau enggak, ya gue nggak tahu juga ya. Kita aja ntar novelnya keluar. Gitu. Ya, episode ini sangat nerd sekali. Iya, kita kan suka. Iya. Kalau lu? Nah, gua mungkin adegan mana? Oh iya, oke. Berarti dari Cindyong aja lah. Cindyong Pak. Karena kalau Dragon Ball itu paling gampang. Pertama kali dia Super Saiyan. Itu selalu keren banget. Karena Kuririn mati di situ. Oh iya. Itu yang paling ini banget. Maksudnya yang ternyata membangkitkan kemarahan lu bukanlah kemarahan beda kayak Vegeta ya. Vegeta kan egonya. Dia marah karena kok gue nggak bisa menang lawan Son Goku sih. Nah itu yang membangkitkan karena dia berarti dia minta sama bokapnya Bulma untuk bikin mesin gravitasi 3 kali lebih supaya dia bisa ini. Tapi akhirnya pun dia mencapai itu. Pertama kali bertarung aja dia udah kalah sama Cyborg 1920 ya kan, si profesornya ya kan, ya karena dengan kesombongan segala macam dia kalah juga akhirnya. Bukan kalah sih, sorry dia kalah dengan 17-18 karena ternyata dia nggak prediksi kuat banget. 1920 kan dibunuhnya. Nah itu beda kan Son Goku. Gue nggak mau jadi yang terkuat, nggak penting, sebenarnya nggak penting juga gitu. Gue pengen ngalahin Frieza atau Frieza ya. Dan udah begitu gue dapat bola semangat, gue kalahin lu beres sebenarnya. Tapi nggak perlu bunuh teman gue sih, kira-kira gitu kan. Nah, udah gue marah lah gitu. Nah itu sangat sangat keren sih menurut gue, keren banget sih dia berubah jadi situ. Karena yang kerennya adalah ekspresinya Son Gohan saat dia bilang dia jadi Super Saiyan. Sih gitu. Itu paling keren. Itu kalau Dragon Ball ya. Nah kalau Chinyung yang paling ini selalu putusnya tangan Yoko. Putusnya tangan Yoko. Yoi, itu selalu itu yang di lembah. Belum. Sebelum lembah ya? Dipotong sama anaknya Kweiceng. Anaknya Kwehu. Dipotong sama Kwehu, baru dia diselamatkan sama Raja Wali, baru dia benar-benar akhirnya mempelajari jurus Dugu. Ilmu Dugu. Gitu. Kenapa itu keren? Karena Yoko tuh dari awal diceritakan hidupnya menderita. Dia itu kan anaknya Yokang, saudara angkatnya Kweiceng. Yang Yokang tuh menjadi pengkhianat negara gitu. Jadi Yoko ini adalah anak haram juga, bukan anak haram sih sebenarnya. Anak haram lah jadinya ya. Sebenarnya anak haram dari Yokang sih kayaknya, karena enggak menikah. Dia diceritakan enggak menikah ya sama istrinya itu. Tapi dia anak yang dilahirkan, dia anak seorang pengkhianat gitu, kira-kira gitu. Nah, Kweiceng pengen ngebenerin itu. Cuma Kweiceng tidak mampu Kweiceng tidak sampai hati menceritakan bapaknya sama si Yoko. Makanya Yoko selalu salah paham sama Kweiceng. Gitu, ceritanya itu. Nah, jadi anaknya si Kwehu sebenarnya jatuh cinta sama Yoko. Di terakhir tuh keren Jadi begitu adegan itu dipotong, Kwehu tuh anak pertama. Yang di ini kan Kwe Xiang yang diculik Yoko. Iya, itu anak ketiga. Kwe Xiang sama si Kwepo yang cowok. Kwepo kan yang kedua kan. Mereka kembar ya. Oh iya, kembar ya. Kembar gitu. Jadi nah yang menarik adalah di ending saat Yoko melawan Hakim Roda Emas, ada satu momen di mana suaminya Kwehu, gue lupa yang jadi ketua partai Kaipang namanya, Yeluci dikepung. Tiba-tiba dikepung, udah mau terdesak, Kwehu minta Yoko selamatin dong suami gue. Yoko iseng, ya udah lu berlutut deh. Lu berlutut, gue selamatin suami lu. Kwehu berlutut, panggil tarik enggak, gue bercanda. Si Yeluci ini saudara angkat gue akan selamatkan gitu. Begitu diselamatin baru di situ Kwehu sadar, ternyata gue jatuh cinta ya sama dia hanya karena dia nggak peduli sama gue. Sampai gue segitu marahnya karena sebenarnya gue marah sama dia juga untuk menarik perhatiannya gitulah ceritanya. Jadi drama antar manusianya sebenarnya yang jadi keren gitu. Kenapa Yoko jadi lebih keren? Karena itu tadi lebih tragis. Kalau menurut gue Kweiceng lebih lurus, ceritanya lebih linear. Hampir nggak ada momentum yang bener-bener emosional karena Kweiceng digambarkan sangat lugu, orang baik-baik banget lah. Baik-baik banget, parah lah udah lebih bandel bininya.
Oh iya. Bandel bini ya kalau Bandel cerita tuh itu. dalam arti lebih cerdas ya, Iya. lebih cerdas, lebih Oyong tuh karena anak Oyoksu, sesat timur, orang paling pinter lah gitu. Jadi Oyong yang selalu nyelamatin Kueceng gitu. Bukan bandel gimana, Hen? Enggak. Kuecengnya lurus, Cerdik. cerdik. Nah, di ceritanya Yoko sebenarnya Oyong sampai ada yang mengkomparasi tuh gila. Karena cerita novelnya segitunya. Oyong sama Yoko pinteran mana? Karena masing-masing cerdas banget gitu ceritanya. Karena Yokang bapaknya memang cerdas dan licik. Gitu sih ceritanya itu. Kalau Tyobuki juga nggak terlalu, karena Tyobuki nggak punya sisi negarawan. Tyobuki ini nggak jelas menurut gua. Jadi superhero kayak apa sih lo? Nggak jelas. Nggak jelas sih. Tujuan akhirnya apa nggak ada juga gitu. Nyelamatin bangsa juga nggak juga gitu. Gitu sih ceritanya yang paling gue ingat ya. Kalau Dragon Ball itu, kalau Tapak Sakti sih, Tapak Sakti itu keren aja sih kayak zaman itu ya. Iya, zaman itu. Yang paling keren ya pasti 9 benua bangkit lagi lah. Nah, ini agak beda-beda versi. Kalau di Tapak Sakti, 9 benua di lembah 10 iblis akhirnya sembuh. Dia kembali dengan ilmu Tapak Saktinya. Kalau di Impeccable Twins, jadi ternyata ilmu ini harus diserahkan kepada orang lain. Makanya disebut gaun pengantin. Ilmu gaun pengantin itu konsepnya lu penjahit bikin gaun pengantin, lu harus serahin dulu ke orang. Baru lu bikin gaun pengantin buat diri lu. Nah, kira-kira gitu. Itu yang momentumnya kalau yang di Impeccable Twins ya. Gitu, yang paling keren. Tapi tapi selalu sih adegan tertentu itu selalu ini ya. Iya. Selalu berasa banget ya. Keren. Oke, itu tadi adegan paling keren. Kalau misalnya lu di sisa hidup lu cuman bisa hidup dengan satu manga. Manga apa yang lu pilih? Berarti dari 3 tadi dong. Bukan besar. Gue curang sih, gue punya 3 ya, trilogi. Masih banyak bacaan gue ya. Gue One Piece lah gue. One Piece ya. One Piece. Tapi kan belum tamat kan? Gak apa-apa. Oh tadi itu gak peduli gue. Karena bisa diulang-ulang ya. Diulang-ulang tetap enak ya. Apa enak? Wah, kalau gue kayaknya Kalau nggak bisa gue. Nggak Doraemon. bisa gue nggak bisa gue. Doraemon. Enggak. Dragon Ball. Enggak, gue nggak bisa gue. Dragon Ball nih. Kalau disuruh milih gue nggak bisa. Ini kan aja lu. Ya jadi karena kita punya ini maka kita bahas. Gue nggak bisa sih, gue nggak bisa nentuin kalau disuruh milih satu Sama doang, ya, gue sama nggak bentuknya bisa gue. Detektif Conan lu nggak bisa milih. Nggak bisa. Maksudnya gue baca cukup banyak gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba cuma dikerucutin gue cuma bisa pilih satu, aduh kayaknya mending gue nggak usah baca sekalian aja lah biar nggak penasaran. Gue nggak bisa gue kalau disuruh milih, nggak bisa. Ya. Saya menyerah untuk soal itu. Ya, gue sih trilogi Cinyung udah pasti. Nggak tahu, keren aja sih. Ya. Nah, yang lagi beredar apa ya? Yang lagi ini ya, lagi hype ya? Nggak ada ya? Legenda Naga. Waduh, kita bertiga baca lagi. Wah, oke, Legenda Naga nih. Oke, Legenda Naga buat pengarangnya. Lo emang lo. Ente kadang-kadang ente. Di Facebook ada orang yang mentranslate. Oh iya. Iya. Jadi udah sampai chapter 300 something. Ini sudah iblis lawan iblis. Di Mongolia. Abis dari Mongolia. Habis dari Mongolia, si Shiroyo udah kayak jadi dewa, bukan dewa sih. Udah jadi Takdir Waduh. udah takdir langit. Gue terakhir baca di Mongolia udah, gue belum lanjut lagi. Mongolia tuh udah lihat serigala dong, udah ya. Udah serigala, udah. Mongolia. Mongolianya udah beres belum? Mongolia belum. Udah, kalau gue udah. Gue belum. Yang dia nyelamatin Nyelamatin pangeran itu kan? Jadi raja ngalahin siapa yang badannya gede? 2 bersaudara. Iya, yang kembar, yang badan besi. Yang satunya kan mati, akhirnya si kembarnya yang si kembarnya yang tanda kutip tadinya jahat, yang akhirnya baik kan. Yang dia ketemu, dia gabung sama Chungta. Chungta. Kalau Siapa? Kau. Gabung sama Kau. Yang akhirnya dia jadi komandannya. Oh, dia jadi komandannya si Kau. Taring harimau. Dia belum. Gue Jauh banget nih. Gue belum. Gue juga belum. Udah jadi komandan Taring harimau, sudah ngelawan Ganing lagi. Wah, gila, Ganing dihajar cuy. Lawan Ganing kedua nih. Wah, Ganing kedua di jembatan. Gue belum. Cuma tetap Anda yang bikin Legenda Naga. Kenapa Anda risetnya lama sekali? Sama nyelamatin anaknya Lubu. Soalnya di Indonesia keputus kan Oh komiknya. iya, putus. No. Serius? Ini yang udah terbaru bahkan Legenda Naga versi bukan versi 3 apa? Chapter istilahnya. Apa yang ketiga? Jadi si Shiro-nya udah tahu takdir langit sama apa satu lagi? Takdir langit sama apa? Phoenix Penghancur. Phoenix Penghancur. Ada Chungta. Ini mau gue spill kan nih, jangan lah ya.
Soalnya gue sangkain yang versi barunya itu ngulang lagi dari Iya, pertama. iya, kan? Nah, itu remake ada. Yang tebel-tebel kan itu. Jadi ini kan ada 3 nih. Yang 1 sampai nomor gue lupa 37. Yang sampai akhirnya dia gabung sama Chungta. Ya, Sama gabung sama Chungta terakhir. Yang dia ketemu Chungta, yang Chungta ngelukis naga. Wah, apa namanya, Jenderal Naga gitu. Udah ketemuan doang, udah selesai nih tamat. Oh iya. Tamat tuh chapter apa ya istilahnya, bagian pertama. Bagian keduanya dia menghandle pasukan taring harimau yang si Phoenix mati. Tahu Phoenix yang itu? Ya, yang rambutnya putih. Bukan, sorry. Itu anaknya Lubu. Oh iya. Iya. Yang ini yang setara, dianggap setara sama Kong Ming. Si Phoenix julukannya. Aduh, gue lupa namanya siapa. Yang ahli strategi. Pangtong. Tong. Iya. Yang strategi bakar kotak. Iya, yang ada dia daun dulu digigitin. Iya. Nah, itu strategi bakar kotak. Di situ masuk lagi yang baru. Wah, gue ketinggalan jauh. Gue ikutin soalnya. Nah, Oke, habis ini kita obrolin lah ya. Waduh, dengan naganya. Ya itu ini sendiri lah ya. 3 kerajaan. Ya udah. Oke, sampai sini aja lah. Terakhir. Sebelum kita nih. Apa tadi kita udah sumur ini? Iya. Sebenarnya aneh gak sih kita masih baca komik? Kayaknya tapi banyak orang-orang banyak dah. Kenapa? Karena kita dari kecil menurut gue sih berangkat dari nggak bisa hilang lah gitu. Iya. Dan karena sekarang aksesnya juga gampang kalau gue sering banget naik kendaraan umum kan. Dan salah satu yang paling ini ketika lo bengong-bengong baca komik udah. Kalau gue malah itu juga sama kayak ini ya, sama kayak orang yang hobi dendam sosial tuh masih lo. Yang dulu gue kecil nggak bisa, akhirnya sekarang kan akhirnya kayak ngobrol komik, akses ke komik jadi gampang. Kita kan akhirnya jadi jadi kalap aja gitu. Iya, kalap sih. Pengen baca, pengen ini dulu. Karena kan dulu gue ingat banget dulu tuh hanya ada 2 pilihannya. Lu beli, gue dulu sampai gue SMP kelas 3 internet belum, enggak. SMP kelas 3 udah ada internet tapi masih yang modem tau gak ya? Gitu yang dial in. Dan gak semua orang punya. Jadi untuk mengakses internet itu sangat-sangat terbatas. Iya, sulit. Baru warnet itu gue SMA-an lah, gue warnet. Nah, baru mulai ini. Jadi dulu karena aksesnya susah, cuman bisa beli. Itu pun kadang belinya titip. Ada temen lu misalnya yang lagi ke Jakarta atau ke luar negeri gitu. Luar negeri pun akhirnya dapat bahasa Inggris kan. Atau lu ke penyewaan kalau nggak punya duit gitu. Iya. Jadi itu kayak buat gue sih jadi kayak dendam sosial sih. Makanya sekarang gue koleksi. Gue komik itu ada 1 lemari kali. Bukan di sini. Kita cari lemari yang mana. 1 lemari tuh gue. Jadi Detektif Conan gue kumpulin ulang. Semua yang gue suka gue kumpulin ulang. Termasuk Kung Fu Boy, Dragon Ball. Gue punya semua tuh. Kung Fu Boy juga cukup panjang sih. Kalau gue sih biasa ke Gramet nyari dari buka-bukain tuh plastiknya dulu. Ya, sama. Sekarang ada, cuma nggak sebanyak dulu. Nggak sebanyak dulu. Dan sekarang gue udah berapa kali ke Gramet Blok M. Iya. Itu yang paling deket atau GI. Iya. Yang paling gede nggak tahu sih yang paling gede atau di Matraman ya. 2 itu. Kadang-kadang malah lebih update di online. Oh iya. Online store mereka. Online store Gramet atau online store lain gitu. Jadi kayaknya memang mereka agak mengurangi, mungkin karena sewa toko yang mahal gitu ya. Jadi agak mengurangi. Jadi gue sekarang beli online. Ya. Ini masih banyak kok lo, maksud gue yang sumuran gue. Sumuran lo yang sumuran kita masih banyak banget yang baca komik. Tapi sih gue ngelihatnya kalau gue misalnya di kantor, karena gak ketemu komunitasnya aja sih mungkin gitu kan, atau orang-orang gitu. Tapi kalau di kantor sih jarang sih. Kantor gue ya nggak tipikal yang baca komik, jadi gue nggak nemu tuh kalau di kantor gue sekarang gitu. Iya sih, di kantor gue juga kayak gue doang. Iya. Tapi kalau di luaran sih banyak banget kan. Maksud gue kayak kemarin ada yang buka warteg tema One Piece gitu. Oh iya. Banyak banget. Maksud gue emang ya banyak aja gitu orang sumuran kita masih baca komik. Malah menurut gue yang di bawah kita mungkin yang nggak terlalu baca jangan-jangan. Komiknya ya. Iya. Lebih ke online kali. Online kali. Iya. Ya itu hanya beda bentuk tapi ya maksudnya tapi secara komik sih harusnya tetap, nggak tahu ya, menurut gue akhirnya kan komik itu hanya versi tidak bersuara dari anime kan. Sebenarnya kasarnya gitu kan. Nah, kalau lu suka nonton anime kayaknya sih juga lu akan jatuh nonton baca komik sih. Tapi kalau gue sekarang bikin gue baca komik baru tuh kadang-kadang saya buka website-nya atau aplikasi. Iya kan mereka rekomendasiin gitu loh kayak top top 10. Itu bikin gue buka jadi ya kayak gue bacain awalnya. Gue nyangkut nggak ya? Oh enggak, gue nyangkut gitu. Ya udah. Oke. Gue tidak melakukan itu sayangnya. Iya. Jadi gue benar-benar sekarang tuh ada 7-8 komik yang gue ikutin, Legenda Naga,
Kung Fu Boy, Kindaichi itu ada 3 jenis. Terus ini gue suka juga apa namanya? Bukan, gue niatnya Samurai Deeper Q ya. Ruler of the Land. Lu baca, ada yang baca nggak? Itu The Kingdom ya? Hah? Yang 3 kerajaan juga kan itu? Bukan. Bukan Hen. Ini komik tentang yang dia nyari badannya. Gue masih ngikutin waktu sampai nyari badannya. Yang badannya tiduran di sungai. Danau es itu loh. Bukan. Jadi Ruler of the Land ini. Itu beda. Ruler of the Land ini ceritanya ada anak tetap ini apa namanya? Aliran putih, aliran hitam lah. Nah, anak si aliran hitam itu diajari sama semua aliran putih, intinya itu. Oh. Jadi terakhir ceritanya sekarang sampai gue salah. Ada aliran putih, ada aliran hitam, ada aliran baru. Kayaknya. Jadi di waktu itu aliran putih dan hitam sampai bergabung untuk memusnahkan dia. Nah, anaknya dia nih diajarin sama yang Chon Masingun. Chon Masingun itu penguasa aliran hitam. Jadi ilmu tertinggi, penguasa tertinggi aliran hitam. Tapi akhirnya dia juga diajarin sama aliran putih semua gitu. Nah, ini ceritanya tentang itu, tentang sama ilmu silat. Akhirnya tetap ilmu silat. Rule of the Land. Itu gue ikutin. Kung Fu Boy, Rule of the Land. Kung Fu Boy udah tamat kan? Udah ada ini barunya lagi. Ada baru lagi. Kung Fu Boy 1 sampai 37. Ya. Kaisar terakhir. Iya, Kaisar. Sifan. Oke. Terus ada apa namanya? Di kuil yang dia ngelawan Jenderal Boru. Jenderal Boru, Angkatan Laut. Iya. Angkatan Laut. Epic. Angkatan Laut bertiga soalnya. Angkatan Laut epic. Sekarang aliran rahasia. Pembunuh. Mereka itu mau bunuh Cimi yang adiknya New Kung Fu Boy kan itu? Adiknya siapa? Tangan kanan Jenderal Boru yang pembunuh itu. Nah, itu adiknya. Dia berasal dari aliran itu gitu. Nah, sekarang Cimi lagi terperangkap di situ tuh. Gitu. Itu sampai situ. Oke, kita terlalu panjang kayaknya. Iya. Kita bahas lagi. Ini bisa 3 jam kayaknya kita bahas. Bahas komik doang ya. Harusnya kita bahasan kita komik aja ya. Bahas satu komik tuh kelar tuh. Iya, jangan kita terlalu nerd. Ini urban bukan nerd. Yang mau baca komik, baca komik lagi. Kenapa komik ya? Kenapa komik bilangnya komik strip? Manga. Yang mau baca manga, silakan aja komen-komen manga terbaik kalian. Komen-komen aja di bawah, nanti kita coba baca. Kalau ada rekomendasi, tadi rekomendasi kita udah kita sampaikan. Sampai ketemu di episode Biar Baper berikutnya. Thank you. Dah.